Shalom, kembali kita akan mendengarkan renungan singkat Jemaat Yosodipuro pada saat ini dengan judul Dua Kelompok Besar Umat Kristen. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau memberkati kami. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami, amin. Ayat firman Tuhan terdapat dalam Wahyu pasal 13 ayat 3. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikuti binatang itu. Saudaraku yang kasih, pada saat kita mempelajari buku Wahyu, kebanyakan daripada isi kitabnya itu adalah bersifat simbol. Dan kita ketahui bahwa simbol dari binatang yang keluar dari dalam laut di dalam Wahyu 13 ayat 3 di sini adalah satu sistem kepausan. Kita mengakui bahwa umat-umat Tuhan ada di semua gereja. Tetapi akan datang satu waktu, maka umat-umat Tuhan itu akan dipanggil keluar dari ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab. Di dalam buku Maranatha halaman 188, hamba Tuhan Nyonya White dia memberikan komentar bahwa dalam penghormatan kepada kepausan, Amerika Serikat tidak akan sendirian. Pengaruh Roma di negara-negara yang pernah mengakui kekuasaannya masih jauh dari kehancurannya. Artinya akan ada satu masa di mana persatuan antara Amerika Serikat dengan sistem kepausan itu akan terjadi. Kemudian selanjutnya dinyatakan bahwa dalam konflik terakhir, hari Sabat akan menjadi titik pertentangan khusus di seluruh dunia Kristen. Jadi hari Sabat, hari ke-7 atau hari Sabtu itu akan menjadi suatu titik pertentangan di mana semua orang Kristen akan mengambil keputusan. Kemudian dikatakan bahwa para penguasa sekuler dan pemimpin agama akan bersatu untuk menegakkan perayaan hari Minggu, atau akan dibentuknya satu undang-undang yang dikatakan undang-undang hari Minggu. Dan ketika tindakan yang lebih ringan gagal, undang-undang yang paling menindas akan diberlakukan. Didesak agar segelintir orang yang menentang institusi gereja dan hukum negara tidak boleh ditoleransi. Akhirnya Romanisme di dunia lama dan Protestanisme yang murtad yang berada di dunia baru yaitu Amerika Serikat akan melakukan hal yang sama terhadap mereka yang menghormati ajaran ilahi atau yang menghormati hukum Tuhan, teristimewa hukum keempat yaitu ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Kemudian selanjutnya, apa yang disebut dunia Kristen akan menjadi panggung aksi besar. Kemudian dikatakan bahwa orang-orang yang berkuasa akan membuat undang-undang yang mengendalikan hati nurani, mengikuti contoh dari kepausan, dan Babel akan membuat semua bangsa meminum anggur murka Allah. Kemudian setiap bangsa atau setiap negara akan terlibat. Selanjutnya, peringatan malaikat yang ketiga di Wahyu pasal 14 itu digambarkan dalam satu nubuatan yang diberitakan dengan suara yang nyaring oleh malaikat yang terbang di tengah-tengah langit, dan itu akan menarik perhatian dunia. Jadi pada saat pekabaran malaikat yang ketiga itu mencakup dua pekabaran juga yang sebelumnya, itu akan disampaikan dengan seruan nyaring. Maka dalam konteks yang besar ini, maka dunia Kristen itu akan terbagi menjadi dua golongan atau dua kelompok besar. Mereka yang mentaati perintah Allah dan iman Yesus, dan mereka yang
menyembah binatang itu dan patungnya dan menerima tandanya. Kemudian meskipun gereja dan negara akan menyatukan kekuatan mereka untuk memaksa semua orang, besar atau kecil, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, untuk menerima tanda binatang itu, namun umat Allah tidak akan menerima tanda binatang itu. Saudaraku yang kasih, nabi yang berada di Pulau Patmos, yaitu Yohanes, dia melihat mereka yang memperoleh kemenangan atas binatang itu dan atas patungnya dan atas tandanya dan atas bilangan namanya, berdiri di laut kaca memegang kecapi Allah. Saudaraku yang kasih, di manakah kita akan mengambil posisi? Tapi saya percaya bagi kita yang terus mempelajari firman Tuhan dengan kekuatan Roh Kudus, kita akan lebih menuruti Tuhan, menuruti perintah-perintah Tuhan daripada perintah manusia. Dengan demikian, jaminan keselamatan akan menjadi bagian kita. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam nama Yesus. Amin.